Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Malam ini kita ngaji kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Yang mana kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ini adalah kitab yang menerangkan tentang bagaimana cara atau tata cara kita berzikir mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana tentunya manfaat daripada kita ingat kepada Allah itu bisa menenangkan hati. Jadi ciri-ciri orang yang berzikir kepada Allah, ketika zikirnya itu sudah konsentrasi penuh, maka dia akan mendapatkan ketenangan hati. Bahwasannya ketenangan hati itu, ya hatinya tenang dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Hatinya selalu tenang. Kita maklum bahwasannya kehidupan di dunia ini kita selalu dihadapkan dengan dua kondisi. Kadang mudah, kadang susah. Kadang kita bahagia, kadang kita menderita. Nah, orang-orang yang hatinya itu sudah mendapatkan ketenangan, maka dia walaupun dalam kondisi apapun, dalam situasi bagaimanapun, dia tetap santai, tetap rileks dalam menjalani kehidupan ini, dalam kondisi bagaimanapun. Kitab Al-Adhkar An-Nawawi ini dikarang oleh Imam Yahya bin Syaraf, ya. Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi ketika beliau berumur kurang lebih 35 tahun. Ya. Karena menurut riwayat kitab ini itu dikarang tahun 666 Hijriah. Ya. Dan kitab ini disusun oleh beliau selama kurang lebihnya itu 4 bulan. Jadi 4 bulan ini selesai dalam mengarang kitab Al-Adhkar An-Nawawi ini. Berarti 667 dimulai dari bulan Ramadan akhir sampai bulan Muharram, ya. Berarti kurang lebihnya itu Imam Nawawi ini menyelesaikan karyanya itu jangka waktunya selama 4 bulan. Dan kitab ini merupakan kitab atau panduan bagaimana kita berzikir secara benar. Artinya yang beliau tuangkan dalam kitab ini adalah merupakan zikir-zikir yang maksurat, ya. Zikir-zikir yang maksurat itu adalah zikir-zikir yang sesuai atau yang diambil dari Al-Quran atau juga diambil dari hadis-hadis yang sifatnya hadisnya itu sahih. Zikir-zikir yang diambil dari Al-Quran itu ya contohnya apa? Ya contohnya misalkan zikirnya Nabi Yunus. Itu kan diterangkan di dalam Al-Quran. Bahwasanya beliau mengatakan Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Itu adalah zikirnya Nabi Yunus pada waktu beliau berada di dalam perut ikan, ya.
Dan kemudian diterangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'asun. Jadi kata Allah, lamunan Nabi Yunus itu tidak bertasbih, maka dia akan tetap berada dalam perut ikan itu sampai hari kiamat. Ya. Nah, dari kesimpulan ayat ini itu memberikan pemahaman bahwasanya ketika Nabi Yunus berada dalam perut ikan itu merupakan kesusahan atau penderitaan yang sangat hebat ya. Makanya salah satu pemahaman kita ya itu memberikan pemahaman bahwasanya ketika kita dalam kondisi susah atau kondisi sulit, kondisi yang beli karu-karuan ya, maka berzikirlah sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Yunus, yaitu apa bacaannya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya. Atau lagi, itu kan dari Al-Quran ya. Atau yang diambil dari hadis yang sahih. Contohnya apa? Yaitu contohnya misalkan bacaan Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu namanya zikir-zikir yang maksurat, yang diambil dari Al-Quran atau diambil dari hadis yang sahih. Wa rawaina fihi. Wa rawaina lan ngriwayataken sapa kita Imam Nawawi. Fihi ing dalam kitabe Imam At-Tirmidzi. Ya. Imam Tirmidzi ini adalah salah satu imam ahli hadis dari negaranya kalau sekarang Uzbekistan ya. Jadi Tirmiz itu termasuk wilayah di negara Uzbekistan. Sama dengan Imam Bukhari dari Bukhara. Bukhara itu merupakan salah satu daerah di negara Uzbekistan. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Diriwayataken saking Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini salah seorang sahabat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suila iku ditakoni sapa Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat beliau, Ayyul ibadati afdolu darajatan indallahi ta'ala yaumal qiyamah. Ayyul ibadati utawi endi-endi ibadah afdolu iku luwih utama, darajatan apane derajate utawa tingkatannya, indallahi menurut Allah Ta'ala, yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat ya. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, ibadah apakah yang paling top, yang paling mulia? Jadi ibadah itu pengertiannya adalah pengabdian kepada Allah. Jadi ketika kita melakukan apapun niatnya karena Allah dan yang kita lakukan itu sesuatu yang baik, ya maka itu disebut dengan ibadah. Karena ibadah pengertiannya adalah pengabdian. Makanya dalam ibadah itu ada yang namanya spiritual, yaitu hablum minallah.
ya, kayak sholat, membaca Al-Quran, berzikir, itu hablum minallah. Ada kalanya yang ibadah itu sifatnya sosial, yaitu ibadah yang berhubungan dengan masyarakat, ya, atau dengan sesama manusia. Itu pun disebut dengan ibadah, namanya ibadah hablum minanas, yaitu bersifat sosial. Ada lagi ibadah itu yang makhdoh, artinya yang betul-betul tampak sebagai ibadah. Ada pula yang ghairu mahdoh, yang tidak tampak kelihatannya ibadah. Contoh, yang mahdoh kita tahu jelas lah. Kayak sholat, kayak membaca Al-Quran, atau misalkan bersedekah yang bersifat sosialnya, kan begitu. Itu yang mahdoh, yang jelas-jelas tampak merupakan ibadah. Kalau yang ghairu mahdoh itu yang tidak kelihatan ibadahnya, tapi bisa disebut dengan ibadah, tapi dengan satu catatan, ketika motifnya atau tujuannya itu karena Allah. Contoh, misalkan kita mencari rezeki, mencari uang, bekerja, apakah itu berdagang, apakah itu bekerja, atau yang lain-lainnya, itu kan tampaknya itu ya bukan perbuatan ibadah, tapi bisa bernilai ibadah ketika motifnya itu atau niatnya, tujuannya itu karena Allah. Ya, nah, tujuan karena Allah itu ya tujuan karena Allah atau tujuannya karena sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Ya, contoh, mencari uangnya bertujuan untuk memberi nafkah anak dan istri. Nah, itu kan karena perintah Allah juga kita disuruh untuk menafkahi anak istri. Maka ketika motifnya ini demikian, ya maka walaupun tidak tampak seperti perbuatan ibadah, kayak ini kita luruh duit, nah itu disebut dengan ibadah. Artinya setiap detik, setiap waktu yang kita gunakan untuk mencari materi itu bisa bernilai ibadah. Setiap tetesan keringat, setiap langkah kita itu bisa dinilai ibadah dan mendapat pahala senggusti Allah. Tapi dengan catatan niatnya, kita niatnya yang betul, niatnya yang benar, ya, niatnya yang lurus semata-mata karena Allah atau karena perintahnya Gusti Allah. Jangan ada motif yang lain. Ya, maksudnya motif yang lain itu kita mencarinya bukan karena persaingan dengan tangga sedulur batur, bukan, ya. Jadi ketika misalkan terjadi motifnya itu kita berubah, ya kita luruskan kembali. Karena bisa jadi di tengah-tengah perjalanan itu niat kita atau tujuan kita Kang mau ini bener gara-gara ndeleng bature motori bagus trelep tadi, kan begitu. Jadi tetap dikembalikan lagi bahwasannya tujuan kita mencari materi ataupun apapun, nah itu semata-mata untuk mencari ridhoi Gusti Allah, ya. Nanti ketika motifnya itu begitu, ya, nanti pengeluarannya juga bagus, ya. Maksudnya pengeluarannya bagus itu karena motifnya itu karena Allah, akhirnya harta yang dihasilkan itu digunakan sesuai dengan yang disenangi Gusti Allah. Jadi berawal dari niat yang baik dulu, ya. Karena niat yang baik itu menentukan setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Atau juga menentukan kualitas apa-apa atau amalan-amalan yang kita lakukan. Ya. Jadi walaupun amalannya sama, kualitasnya berbeda ketika niat kita itu berbeda. Kala ngendika sopo Kanjeng Nabi. Adzakirunallaha katsira.
Ai afdolul ibadah, tegese utawi luwih utama-utamane ibadah ning Gusti Allah atau melakukan pengabdian kepada Allah iku adzakiruna, iku wong kang berzikir, pira-pira wong kang berzikir Allah ing Gusti Allah kasiron kelawan akeh. Ya. Jadi yang paling utama dalam beribadah itu adalah ibadahnya orang yang selalu mengingat Allah dengan banyak. Jadi ning setiap amal perbuatannya itu dia selalu ingat kepada Allah. Ya memang tidak mudah ya, jadi beli gampang ya. Ketika setiap apa yang kita lakukan itu kita ingatnya kepada Allah ya. Jadi termasuk ketika menikmati kopi pun ketika ingatnya kepada Allah yaitu ya berzikir. Tapi lamunan kelingan ning mereke, nah itu berarti bukan kelingan ning Gusti Allah ya. Jadi belajar membiasakan diri bahwasanya setiap apapun yang kita kerjakan, setiap apapun yang kita lakukan, itu kita selalu ingat kepada Allah. Kapanpun kita ingat kepada Allah. Dimanapun kita ingat kepada Allah. Dalam kondisi apapun kita ingat kepada Allah. Sehat, kelingan ning Gusti Allah. Bersyukur, ya. Sakit, kelingan ning Gusti Allah. Ya, juga kelingan ning paramek ya. Kun langkah berikutnya lah menan ya. Langkah berikutnya ya. Lagi makmur, kelingan ning Gusti Allah. Lagi seret, kelingan ning Gusti Allah. Jadi setiap apapun kita selalu ingat kepada Allah. Nah, itulah yang paling utama ya. Berarti orang yang mengingat kepada Allah itu ya pancen menggabungkan seluruh komponen ibadah ya. Nah, ini butuh latihan-latihan ya. Butuh pembiasaan. Ketika kita melatih dengan serius ya. Maka insya Allah kita akan bisa ya dengan catatan serius sesuai dengan janji Allah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Syaratnya itu adalah jahadu. Syaratnya itu bersungguh-sungguh. Jadi ketika kita iki dengan Allah, maka sikap kita itu harus serius. Ya. Ketika bertobat kepada Allah, ya serius. Ketika bersyukur, serius. Ketika bersabar, serius. Ketika bertawakal juga serius. Nah, cuman dalam menyikapi kondisi hidup santai-santai saja. Ya. Jadi dalam menyikapi situasi dan kondisi hidup dibikin rileks. Ya, aja serius-serius pisan. Seriusnya ketika kita berusaha untuk dekat kepada Allah. Hari kondisi hidup ya sikapilah dengan santai. Ya. Seneng ya santai. Ya, aja nyunggelang-nyunggeleng. DP bahagia, DP apa-apa sekarat kadal. Ya. Tidak santai, tidak rileks. Ya. Dipai susah ngeleburuk. Nah, itu juga nggak santai. Jadi cara menyikapi situasi dan kondisi hidup sih yaitu karena sudah menjadi patokan Gusti Allah, sudah menjadi sunnatullah bahwasanya siapapun ya, tidak ada pengecualian dalam mengarungi kehidupan di dunia ini pasti akan bertemu dengan dua hal yang berlawanan. Bisa bertemu dengan bahagia, bisa bertemu dengan menderita. Itu berlaku bagi semuanya. Ya, bagi semuanya.
Saking sampeane bae beli weru, ya, kan begitu. Saking sampeane bae beli weru. Katonane langkung masalah, langkung wong kang langkung masalah kok, ya. Pasti semua dikasih masalah, ya. Nah, masalah itu bisa jadi teguran, bisa jadi ujian, ya. Jadi bisa saja itu adalah teguran Gusti Allah sehingga kamu dikasih masalah, ya. Bisa saja itu adalah ujian dari Allah sehingga kamu dikasih masalah. Tapi yang jelas orang hidup itu tidak ada yang tidak memiliki masalah, ya. Tinggal yang terpenting bagaimana sikap kita dalam menyikapi masalah itu, ya. Sebab besar kecilnya masalah itu bukan terletak pada masalahnya, tapi terletak pada mentalitas kejiwaan hati kita, ya. Jadi kalau hati kita kendel, hati kitanya lapang, ya, masalah sebesar apapun juga kecil, ya. Yang kecil ya nggak ada. Tapi sebaliknya, kang hati mentale cilik, mentale ciut, ya, masalah cilik dengan dia gede, ya. Kang gede, ya miring dah dia kayak, bakal ketekanan masalah gede, ya kan begitu. Ya, jadi belajarlah, ya, belajar. Kultu ya Rasulullah, ngendika sopo isun, ya. Ini adalah Abi Sa'id Al-Khudrinya berkata, ya. Jadi ada sahabat yang bertanya kemudian menimbali, ya. Abi Sa'id Al-Khudrinya menimbali. Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa minal ghazi, lan saking wong kang berperang, ya. Jadi maksudnya nanti ini ada kalimat yang dibuang, ai a'adzakiruna afdalu minal ghazi. Artinya ai a'adzakiruna tegese utawi apakah wong kang berzikir kabeh iku afdolu, iku luwih utama minal ghazi tenimbang saking wong kang berperang fi sabilillahi azza wa jalla, ing dalam jalani Gusti Allah azza wa jalla. Apakah orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan banyak itu derajatnya tetap lebih utama dibandingkan dengan orang yang berperang fi sabilillah, ya. Ini kan pertanyaan yang menyusul, ya. Qala ngendika sopo Kanjeng Nabi, lau doroba, ya, lamunan mukul sopo ahad, ya, sopo wong suwiji, bisaifihi kelawan pedange ahad, fil kufari ing dalam merangi pira-pira wong kafir, wal musyrikina lan pira-pira wong kang musyrik, ya. Jadi kalau kufar ini ya jelas-jelas orang yang tidak percaya terhadap pangeran, namanya kufar. Kalau musyrik percaya kepada pangeran tapi menganggap ada sesuatu yang lain yang sama dengan pangeran, namanya musyrik, menyekutukan Gusti Allah, ya. Jadi maksudnya kufar-kufar ini adalah kafir secara akidah, ya. Maksudnya kafir secara akidah itu dia tidak mengakui ning Gusti Allah, ya, atau dia tidak mengakui ning Kanjeng Nabi Muhammad, itu kafir secara akidah, ya. Kalau kafir-kafir selain akidah, ya, kafir-kafir yang merupakan dosa-dosa besar, ya, yuk kita memiliki, ya, kekafiran semacam itu, ya. Maksudnya apa? Orang sombong itu disebut juga termasuk minal kafirin, ya. Orang yang berputus asa itu juga termasuk minal kafirin, ya. Begitu. Jadi wong sombong ya termasuk kategori wong kafir, wong kang berputus asa ya termasuk kategori wong
kafir, tapi itu bukan secara akidah ya. Makanya ada namanya aslul iman, ada furu'ul iman ya. Kalau kita pahami berarti ada aslul kafir, ada furu'ul kafir ya. Ada kafir yang betul-betul secara akidah, ada kafir-kafir hanya cabang-cabangnya dari kekafiran itu sendiri ya. Salah satunya adalah kesombongan. Itu merupakan cabang-cabang dari kekafiran. Atau lagi keputusasaan. Itu juga merupakan cabang-cabang dari kekafiran ya. Wala tai'asu mir rauhillah innahu la yai'asu mir rauhillah ilal qaumul kafirun. Bukan begitu. Hatta yang kasiro ya, sehingga pecah atau tugel opo saifuhu opo pedange ahad wayah tadiba ya, wayah tabihalan blepotan opo saif ya, daman apane getine lakana mangka iku yektine ana sopo adzakiruna wong kang pada berzikir kabeh Allah ing Gusti Allah afdolu iku tetep luwih utama minhu tenimbang saking al-ghazi atau ahad atau al-ghazi ya, maksudnya orang yang berperang ya. Jadi laudoroba bisayfihi, jari Kanjeng Nabi setelah ada pertanyaan apakah lebih mulia orang yang berzikir itu ketika dibandingkan dengan orang yang berperang. Nah, kemudian Nabi menjelaskan. Jadi ketika misalkan orang yang berperang itu mengayunkan pedangnya, memukulkan pedangnya kepada orang-orang yang kafir, bukan begitu. Sebab nanti orang yang berperang itu kan anu kang wis berperang secara langsung berhadap-hadapan sehingga wis perang pedang, kan kono ya. Anu kang masih nimburi durung perang-perang acan tapi wis kenang panah kemudian meninggal. Nah, itu kan ada kan begitu ya. Anu kang durung perang acan-acan kemudian tibo. Nah, itu kan macam-macam. Nah, berarti kan kalau orang yang sudah berhadap-hadapan dan sudah mengayunkan pedangnya, lamun harus perang pedang, nah itu berarti kan lebih di garda depan lamun ya, lebih utama. Jadi seandainya ada orang yang berperang dengan pedangnya untuk melawan orang-orang yang kafir, ya, al-ghazi tadi, dan untuk melawan orang-orang yang musyrik sampai pedangnya ikut potel, ya, sampai pedangnya ikut tugel, ya, dan kemudian pedangnya itu berlumuran darah. Nah, berarti dia itu berarti kan sangat nemen-nemen sekali ya dalam berperang, dalam berjuang lah menurutku. Itu tukang serapat seripit ya. Itu tetap lebih utama orang yang berzikir dengan banyak maksudnya ya. Lakana adzzakirunallaha afdalu minhu. Jadi orang yang dalam kesehari-hariannya itu setiap waktunya dia ingat kepada Allah, itulah yang paling utama, melebihi orang-orang yang berperang di sabilillah yang posisinya itu betul-betul berada di garda depan sampai pedangnya potel, sampai berlumuran darah ya, tetap ya. Makanya kan tidak mudah ketika kita ini membiasakan dalam setiap kondisi apapun ingat ning Gusti Allah. Ketika beli perlu pisan yo aja kaken ngobrol ya, tetap ingat kepada Allah. Ini kan tidak mudah. Makanya apa sih derajatnya itu sangat tinggi sekali. Wa rawaina lan ngriwayataken sapa kita Imam Nawawi fihi ing dalam kitab At-Tirmidzi, kitab karyanya Imam At-Tirmidzi.
Wa fi kitab Ibnu Majah, lan ing dalam kitab Ibnu Majah, an Abi Darda radhiyallahu anhu, saking sahabat Abi Darda radhiyallahu anhu. Jadi ini ada riwayat yang lain yang ada di dalam kitab At-Tirmidzi dan kitab Ibnu Majah, ya masih berkenaan dengan keutamaannya orang-orang yang berzikir kepada Allah. Dengan banyak maksudnya zikirnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ala iling-iling, ingatlah, unabbiukum, ya. Unabbiukum awe khabar utawa ngabaraken, nyeritakaken sapa isun Kanjeng Nabi kum ing sira kabeh. Jadi ingatlah, jari Kanjeng Nabi, saya akan mengabarkan kepada kamu bi khairi a'malikum, kelawan luwih bagus-baguse pira-pira pegaweane sira kabeh. Saya akan menunjukkan kepada kamu amal-amal yang paling bagus kepada kamu semua. Wa azkaha, lan luwih bersih-bersihe akmal. Dan amal ini bukan hanya sekedar khair, tapi juga lebih bersih-bersihnya akmal. Inda malikikum, ing dalam ngersane atau menurut pangerane sira. Yaiku maksudnya malikikum itu menurut penilaiane Gusti Allah, ya, kang disifati dengan Al-Malik. Wa arfa'iha, lan luwih luhur-luhure akmal, ya. Jadi kata Kanjeng Nabi, saya akan memberitahukan kepada kamu semua tentang amal-amal yang nilainya itu begitu luhur, begitu tinggi, begitu hebat menurut Gusti Allah, ya. Ya memang amal yang paling hebat, yang paling tinggi ini ya hanya Allah yang tahu, ya. Yang bisa menilai itu adalah Gusti Allah, sebab kita kan tidak tahu hatinya seseorang. Jadi kalau untuk menilai bagaimana gerakan sholatnya atau bacaan sholatnya, ya bacaan baca Al-Qur'annya, ya kita bisa menilai karena itu kelihatan, kan begitu. Di deleng maca takbire kentong Allahu Akbar, ya. Maca Fatihah enak tur bener, Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita bisa menilai, ya. Untuk penilaian-penilaian yang bisa dilihat oleh mata kita atau bisa didengar melalui telinga kita, ya. Tapi untuk menilai hati dan niat seseorang, ya kita tidak mungkin bisa, ya. Mungkin perlu kini ku ikhlasi sepira, kan konon ya. Sebab langka alat mendeteksi ya, ya, nggak ada alat pendeteksinya, ya. Jadi kalau urusan untuk luar, ya mungkin kita bisa menilai, bisa melihat melalui mata atau bisa menilai melalui telinga kita, ya. Tapi untuk urusan hati, ya, nah itu hanya Allah yang tahu, ya. Jadi kualitas amal kita itu kan yang menentukan adalah hati kitanya, ya. Dan yang tahu hati kita itu adalah Allah, ya. Makanya kita hanya sekedar berhusnuzon saja kepada seseorang, sebab kita tidak tahu secara pasti, ya. Yang tahu pasti itu hanyalah Gusti Allah. Wa arfa'uha fi darajatikum, ing dalam pira-pira derajate
utawa tingkatane sira kabeh. Wa azkaha inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairin lakum lan luwi bagus lakum kaduwe sira min infakid zahabi saking meninfakkan atau memberikan, mensodakohkan emas, wal wariki lan perak, wa khairin lan luwih bagus lakum kaduwe sira min antal kau saking arahi arep nyentah ketemu utawa papagan sapa sira kabeh bertemu papagan aduwakum ing musuhe sira kabeh. Fatadribu mangkat nuli mukuli sira kabeh a'naqahum ing pira-pira guluwe aduwakum. Wayadribu lan bales mukuli sapa aduwakum a'naqakum ing pira-pira guluwe sira kabeh. Jadi kata Rasulullah, saya akan mengabarkan kepada kamu tentang amal-amal yang paling baik bagi kamu dan amal-amal yang paling bersih menurut penilaian Gusti Allah dan amal-amal yang paling luhur di antara tingkatan-tingkatan amal kamu semua. Dan amal itu lebih baik wa khairil lakum, lebih baik daripada atau dibandingkan dengan kamu menitfakan emas dan perak. Dan lebih baik amal-amalan itu daripada amalan ketika kamu bertemu dengan musuh kamu, dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik, kemudian kamu saling memukul. Ya, betul-betul berperang. Ya, itu kan amal-amal yang tinggi ya. Qalu, ya. Nah, ini Nabi pengen memberi kabar. Kemudian qalu pada ngucap sapa sahabat. Bala nggih ya Rasulullah. Nggih Kanjeng Nabi. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, ya. Zikrullahi ta'ala utawi amal kang luwih bagus lan luwih bersih ya. Jadi kala ngendika sapa Kanjeng Nabi ayil a'malu atau khairu a'malikum wa azkaha iku zikrullahi ta'ala, iku mengingat ning Gusti Allah Ta'ala. Jadi yang lebih baik dari amalan-amalan yang telah diceritakan oleh Kanjeng Nabi ya, maksudnya amalan-amalan yang digambarkannya tadi itu adalah menginfakkan emas, menginfakkan perak, kemudian kamu berjihad, berjuang. Ada amalan-amalan yang lebih hebat atau lebih tinggi derajatnya dari amalan-amalan tadi, yaitu adalah zikrullah ta'ala, selalu mengingat kepada Allah Ta'ala. Jadi setiap manjing metuwe ambekan iku Allah, kelingan ning Gusti Allah ya. Jadi setiap dalam kondisi apapun selalu ingat ning Gusti Allah. Dalam setiap tarikan nafas kita ya ning Gusti Allah. Nah, itulah amal yang lebih baik dari amalan-amalan yang sudah diceritakan tadi di atas. Kala ngendika sapa Al-Hakim, sapa Imam Al-Hakim, rupane Abu Abdillah, fi kitabihi ing dalam kitabe Abul Hakim, rupane kitab Al-Mustadrak ala Sahihaini. Ya. Jadi artinya kitabnya namanya Mustadrak ala Sahihaini,
atau menemukan hadis-hadis sesuatu yang dari kitab Sahih 2, maksudnya Bukhari Muslim, ya. Karena kitab Bukhari Muslim juga kan ada pensyarahannya, kan begitu. Artinya disyarahi lagi. Ya. Sama dengan kitab Al-Adhkarun Nawawi ini, ya. Jadi waktu Nawawi ini juga yang mensyarahi ada, ya. Yang meringkas ada, ya, termasuk karyanya Imam Suyuti, ya. Jadi itu termasuk mukhtasar kitab Al-Adhkarun Nawawi, ya. Namanya Al-Adhkarul Azkar kitabnya, ya. Ya, itu merupakan ringkasan daripada kitab karya Imam Nawawi ini, kitab Al-Azkar ini, ya. Atau lagi Imam Ar-Romli juga, ya. Imam Ar-Romli juga membuat mukhtasar, ya. Maksudnya ringkasannya, ya. Ringkasan dari kitab Al-Adhkarun Nawawi ini, ya. Kita aja bisa nggak gawe mukhtasar? Ya bisa baik, hari dipilih Kang sekiranya untuk kesehari-harian kita. Yang namanya mukhtasar itu adalah ringkasan, ya. Tapi yang jelas bahwasanya yang ada dalam kitab Al-Adhkarun Nawawi ini adalah panduan-panduan tentang bagaimana tata cara kita berzikir sesuai dengan tuntunan Rasulullah, bukan begitu, ya. Jadi zikir-zikir yang ditulis oleh Imam Nawawi ini merupakan zikir-zikir yang dizikirkan oleh Kanjeng Nabi, dan itu sifat hadisnya hadis sahih. Ya, jadi silakan ketika kita memilih zikirannya yang mana, ya. Paling tidak ya kita pernah melakukan lah seumur umurku, ya. Maksudnya ketika Nabi itu mengajarkan begini, ya paling tidak ketika belianggal minggu, ketika belianggal dina, ya busulan sepisan kita melakukan. Atau seumur umur. Ya tetap kudu ya ku narani, misalkan mekono narani tafakur yang tidak bernilai ibadah. Maksudnya begini, ya, kita mengingat ciptaan Allah itu harus disambungkan dengan Allahnya, ya. Nah, itu namanya tafakur. Ketika kita melihat keindahan alam, ya maka kita jangan hanya terpaku tentang keindahan alam itu, karena itu sifatnya nafsu kamu, syahwat, ya. Tapi ketika kamu itu menyambungkan tentang keindahan alam itu kepada Allah sebagai sang pencipta dari keindahan itu, nah itulah yang disebut dengan tafakur, ya. Jadi kalau kita ngangen-ngangen sesuatu tapi tidak kelingani Gusti Allah, ya kunci bukan tafakur yang bernilai ibadah, ya. Jadi ketika melihat keindahan alam, ya subhanallah, ya. Kemudian kita ngangen-ngangen bahwasanya ini adalah ciptaan Gusti Allah. Nah, itulah baru bernilai ibadah. Nah, kalau kita tidak sambungkan dengan zikrullah, dengan ingat kepada Allah, hanya sekedar mengagumi sesuatunya saja tanpa ingat kepada sang penciptanya, yaitu bukan tafakur yang bernilai ibadah, ya. Jadi tafakur yang ada nilai ibadahnya itu ketika kita mentafakuri sesuatu apapun itu, kemudian kita sambungkan kepada Gusti Allah, baru bukan konon. Hadza utawi iki hadis, ya. Iku hadisun, iku hadis sahihul isnadi, kang sahih isnadi, sanad-sanadnya itu sahih, semua perawinya itu sahih, ya. Itu menurut perkataan Imam Al-Hakim, ya, Abu Abdillah, yang mengurai tentang apa sih kitab Bukhari dan kitab Muslim.
Warawaina lan ngriwayataken sapa kita Imam Nawawi fi kitab Tirmidzi ing dalam kitabe Imam At-Tirmidzi an Abi Mas'ud saking sahabat Abi Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud. Rupane perkataan Ibnu Mas'ud qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Laki tu ketemu sapa isun. Iki Kanjeng Nabi kang berkata, laki tu nemui sapa isun. Utawa ketemu sapa isun. Nemui Ibrahima ing Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Lailatan ing dalam bengi usria kang diisroaken sapa bi isun. Jadi kata Kanjeng Nabi isun iki ketemu karo Nabi Ibrahim ya. Sebab nanti jalurnya Kanjeng Nabi juga sampai kepada Nabi Ibrahim melalui Nabi Ismail ya. Jadi dari Nabi Ibrahim kemudian Nabi Ismail. Nabi Ismail anaknya Siti Hajar ya. Anaknya Siti Hajar ya. Nah, dari Nabi Ismail ini tidak menurunkan nabi-nabi, kemudian terakhir ya itu ditutup dengan Nabi akhir zaman, itu menurunkan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ya. Nah, saudaranya Ismail ada namanya Ishak ya. Jadi Ishak ya. Ishak itu berarti saudara tiri ya. Saudara tirinya Nabi Ismail. Jadi satu ayah beda ibu dengan Nabi Ismail ya. Nah, dari Nabi Ishak ini kemudian menurunkan ribuan nabi, yaitu dari kalangan-kalangan Bani Israel ya. Dari Nabi Ishak menurunkan Nabi Yakub ya. Nah, Nabi Yakub ini nama lainnya adalah Israel ya. Jadi nama lain daripada Nabi Yakub ini adalah Israel. Kemudian yang menurunkan ya beberapa nabi ribuan ya. Nah, dari keturunannya Nabi Ishak ini yang disebutlah dengan Bani Israel ya. Jadi Nabi Musa ya. Kemudian Nabi Yusuf, Nabi Musa keturunan-keturunannya atau Nabi Yusuf keturunan-keturunannya itu ya termasuk Bani Israel ya. Ada yang lebih khusus lagi Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini adalah di samping beliau iki Bani Israel keturunannya Nabi Yakub, beliau juga dari jalur Yahuda. Dari jalur Yahuda. Makanya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini keturunan Yahudi ya, dari jalur Yahuda ya. Tapi kalau Nabi Musa karena Bani Lawi ya, nah dia tidak disebut dengan Yahudi ya. Nabi Yusuf juga tidak keturunannya Nabi Yusuf itu juga tidak disebut dengan Yahudi ya. Tapi ya Bani Yusuf ya, keturunannya Nabi Yusuf. Nah, dari Bunyamin juga itu semuanya nanti turunkan nabi-nabi, diantaranya banyak nabi-nabi yang kita tahu dari 25 nabi itu. Jadi nanti bertemunya antara Kanjeng Nabi Muhammad dengan Bani Israel itu sesedulurannya, yaitu nanti ke Nabi Ibrahim ya. Sama-sama dari Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj ya. Fakola mangka nuli ngendika sapa Nabi Ibrahim. Jadi bertemu dengan Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, akri ya.
Jadi ini dari fi'il amarnya akro'a, bukan koro'a ya, akro'a. Akri, af'il. Maca akan nasira, ummataka ing ummate sira, assalama ing salam. Jadi maksudnya Nabi Ibrahim iki titip salam kanggo umat Kanjeng Nabi, maksudnya begitu. Wa akhbir lan ngabarakena sira hum ing ummatika ya. Jadi sampaikan salam dari aku kepada umat-umat kamu. Dan berikanlah kabar kepada umat-umat kamu bahwasanya apa? Annal jannata, sak temeni suarga. Ya. Iku thayyibatut turbati. Ya. Iku bagus, ya, bagus lemai utawa bagus tetanahnya. Jadi tanah sorga itu begitu menawan, begitu bagus, baunya harum. Ya. Azbatul ma'i, ya. Tur tawar banyue. Ya, jadi begitu menyejukkan. Wa annaha lan sak temene jannah iku ki'anun, iku masih kosong. Ya. Jadi berikanlah kabar setelah kamu itu memberi salam kepada umatmu dari aku, kemudian kabarkanlah bahwasanya sorga itu tanahnya begitu indah, begitu bagus, begitu harum, ya, kemudian airnya tawar, begitu sejuk, begitu jernih, dan sorga itu masih kosong. Ya. Wa anna ghirasaha lan sak temene tandurane, ya, pepohonannya sorga atau tanduran-tandurane sorga iku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini merupakan tanaman-tanaman sorga. Artinya kalau kita sering berzikir dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu berarti sama saja kita ini menanam di sorga kita begitu. Ya, jadi termasuk lafad-lafad atau kalimat-kalimat yang menghantarkan kita ke sorga, yaitu adalah dengan bacaan zikir itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan ini merupakan zikir-zikir yang biasa kita baca setelah sholat tuh, ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, maksudnya begitu. Ini merupakan namanya zikrul maksurat, ya. Artinya zikir yang diambil dari hadis yang sahih, ya. Jadi zikrul maksurat itu adalah ya bisa saja diambil dari hadis yang sahih atau diambil dari Al-Quran. Ya, termasuk doa-doa juga, ya, namanya doa maksurat itu doa-doa yang dari Al-Quran atau doa-doa dari hadis Kanjeng Nabi yang sifatnya sahih, ya. Kayak ini misalkan Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu ada di Al-Qur'annya, ya. Kala ngendika sapa At-Tirmidzi, sapa Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun. Ai hadzal hadis tegese utawi ikilah hadis iku hadisun hasanun, iku hadis kang hasan, ya. Summa qala wa rawina fi an Jabir al-Fatihah. Alhamdulillah.